Halo Sobat Raftel Sport. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan ulasan sepak bola paling tajam, mendalam, dan tentu saja faktual. Hari ini, jagat sepak bola sedang terguncang hebat. Langit di atas Stadion MetLife, New Jersey, seolah menjadi saksi bisu dari sebuah epik tragedi bagi jutaan penggemar La Albiceleste di seluruh dunia. Ya, kita baru saja menyaksikan akhir dari sebuah era. Tim nasional Argentina, sang juara bertahan yang datang dengan ambisi merengkuh trofi Piala Dunia secara beruntun, harus tertunduk lesu. Di partai puncak Piala Dunia FIFA edisi ini, mimpi besar Lionel Messi dan kawan-kawan hancur lebur di tangan raksasa Eropa, Spanyol. Tangisan Lionel Messi pecah di akhir laga. Pemandangan yang menyayat hati itu segera menghiasi headline berita di seluruh penjuru bumi. Spanyol berhasil memastikan diri sebagai kampiun lewat kemenangan super dramatis dengan skor tipis 1-0. Sebuah gol indah nan menentukan dari Ferran Torres di babak perpanjangan waktu sudah cukup untuk membawa gelar juara dunia kembali ke pangkuan La Roja, mengulangi kejayaan mereka 1 dekade silam. Namun, pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan hijau? Bagaimana sebuah tim dengan mentalitas juara sehebat Argentina bisa dibuat tak berdaya dan kehilangan kendali di momen yang paling krusial? Mari kita bedah tuntas penyebab kekalahan menyakitkan Argentina ini, eksklusif hanya di Raftel Sport. Faktor pertama, dan mungkin yang paling fundamental dari kekalahan skuad asuhan Lionel Scaloni malam ini, adalah dominasi absolut lini tengah Spanyol. Pertemuan antara Spanyol dan Argentina ini sejatinya merupakan ulangan dari sejarah rivalitas panjang antar kedua benua. Spanyol yang datang sebagai jawara Eropa membawa misi membuktikan dominasi sepak bola benua biru, sementara Argentina berambisi mempertahankan hegemoni Amerika Selatan. Beban sejarah ini membuat tensi pertandingan terasa begitu panas. Sejak peluit tanda dimulainya babak pertama dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif. Mereka tidak sekadar bermain, mereka mendikte ritme. Mengandalkan filosofi penguasaan bola yang menjadi DNA turun-temurun mereka, La Roja mencatatkan angka penguasaan bola yang sangat mencolok, yakni menyentuh 68% di sepanjang 90 menit waktu normal. Angka 68% ini bukanlah sekadar deretan statistik kosong, melainkan instrumen penyiksaan fisik dan mental bagi para pemain Argentina. Luis de la Fuente, juru taktik Spanyol, menurunkan komposisi lini tengah yang begitu cair namun solid layaknya baja. Maestro lapangan tengah seperti Rodri mengatur tempo layaknya seorang dirigen orkestra, mendistribusikan ratusan umpan akurat tanpa henti. Luis de la Fuente menyadari bahwa membiarkan Argentina memegang bola sama saja dengan bunuh diri, sehingga ia menginstruksikan anak asuhnya untuk melakukan pressing ketat di setiap jengkal lapangan. Akibatnya, skuad Argentina terpaksa harus terus berlari mengejar bayangan. Mereka dipaksa bermain jauh ke dalam area pertahanan sendiri dan menghabiskan sebagian besar energi mereka hanya untuk menahan gelombang serangan. Transisi serangan balik mereka menjadi sangat tumpul. Dampak dari kurungan ini sangat fatal. Lionel Messi, sang kapten sekaligus motor utama serangan, terisolasi di lini depan tanpa pasokan bola yang layak. Suplai dari lini tengah Argentina, yang biasanya dikawal oleh Alexis McAllister maupun Rodrigo de Paul, terputus total. Setiap kali Messi mencoba turun menjemput bola, selalu ada 2 hingga 3 pemain bertahan Spanyol seperti Marc Cucurella atau Aymeric Laporte yang langsung menutup ruang pergerakannya. Kesulitan membangun skema serangan ini membuat rasa frustrasi perlahan merayapi benak para pemain Argentina, dan inilah yang memicu bencana selanjutnya. Faktor kedua yang menjadi turning point atau titik balik kehancuran total Argentina terjadi tepat di penghujung babak kedua. Ketika papan skor masih terkunci rapat 0-0 dan ketegangan di Stadion MetLife memuncak, sebuah petaka besar datang menghampiri. Enzo Fernandez, gelandang andalan Argentina yang selama 90 menit berjibaku mati-matian menahan gempuran La Roja, melakukan sebuah pelanggaran krusial. Tekanan mental dan fisik yang terakumulasi tampaknya membuat Enzo kehilangan ketenangannya sepersekian detik. Wasit yang memimpin jalannya laga tanpa ragu mencabut kartu kuning kedua untuk gelandang tersebut, memaksanya keluar lapangan lebih cepat. Sebuah keputusan yang sah dan tak terbantahkan. Kartu merah ini bak petir di siang bolong bagi kubu La Albiceleste. Mereka harus kehilangan pilar terpenting di sektor ruang mesin,
tepat saat pertandingan mengharuskan mereka bermain di babak perpanjangan waktu. Memainkan extra time selama 30 menit di partai final Piala Dunia adalah ujian ketahanan fisik yang brutal. Melakukannya dengan hanya 10 pemain di atas lapangan, itu nyaris seperti sebuah misi bunuh diri. Memasuki babak perpanjangan waktu, La Roja langsung mengeksploitasi keunggulan jumlah pemain ini dengan sangat cerdik, dan inilah akar masalah ketiga. Bermain dengan 10 orang membuat Lionel Scaloni terpaksa menarik mundur garis pertahanannya lebih dalam lagi, menciptakan celah menganga di antara lini. Spanyol, dengan kejelian taktisnya, meregangkan permainan ke kedua sisi sayap. Pemain sayap super cepat Spanyol secara konstan menyisir area flank, membuat formasi pertahanan Argentina yang sudah pincang semakin kocar-kacir. Ruang yang terbuka lebar akibat hilangnya Enzo Fernandez dimanfaatkan secara maksimal. Spanyol tidak buru-buru menekan ke tengah, mereka dengan sabar memindahkan bola dari kiri ke kanan, memaksa barisan pertahanan Argentina yang sudah kehabisan bensin untuk terus bergeser. Kelelahan ekstrim yang melanda Otamendi dan Christian Romero membuat konsentrasi pertahanan mereka akhirnya retak. Dan puncaknya terjadi pada menit ke-106. Sebuah skema serangan terstruktur dari Spanyol akhirnya sukses memecah kebuntuan. Berawal dari pergerakan mematikan, bola dikirimkan dengan presisi ke area kotak penalti. Ferran Torres, yang menempatkan dirinya dengan sangat jeli di ruang kosong antar bek tengah Argentina, menerima umpan tersebut. Tanpa penjagaan yang cukup ketat akibat hilangnya keseimbangan formasi, Torres melepaskan tembakan indah mematikan yang tak mampu dijangkau oleh kiper andalan Argentina, Emiliano Martinez. Gol! Spanyol unggul 1-0 dan para pendukung La Roja bersorak histeris. Gol Ferran Torres ini seolah mencabut sisa-sisa semangat juang tim Tengo. Di sisa waktu yang ada, Scaloni mencoba merespons dengan segala cara. Namun, bermain dengan 10 orang melawan 11 pemain Spanyol yang menguasai ritme adalah hal yang mustahil dibalikan. Setiap kali Argentina mendapatkan bola, pressing Spanyol langsung menelannya mentah-mentah. Keajaiban yang ditunggu-tunggu tak pernah tiba. Peluit panjang akhirnya berbunyi, memastikan Spanyol meraih mahkota juara dunia mereka. Di sisi lain lapangan, pemandangan yang akan terus dikenang sejarah tersaji. Lionel Messi tak kuasa menahan derai air matanya. Ini mungkin menjadi panggung Piala Dunia terakhirnya dan harus berakhir dengan cara yang begitu memilukan. Argentina telah memberikan segalanya, berjuang hingga tetes keringat terakhir. Namun malam itu, taktik superioritas lini tengah Spanyol dan sebuah insiden kartu merah di menit akhir menjadi penentu takdir yang tak bisa ditolak. Kekalahan ini menjadi pelajaran sangat berharga tentang betapa pentingnya kedisiplinan dan penguasaan emosi dalam pertandingan bertekanan super tinggi. Spanyol membuktikan bahwa dengan penguasaan bola yang dominan, mereka mampu membuat tim terbaik di dunia sekalipun kehabisan napas dan kehilangan akal sehatnya di atas lapangan. Selamat untuk Spanyol atas gelar juara Piala Dunia 2026 yang luar biasa bersejarah ini. Nah, itu dia analisis mendalam dari tim Raftel Sport mengenai penyebab utama tumbangnya Argentina di tangan Spanyol pada final Piala Dunia edisi ini. Bagaimana menurut Sobat Raftel sekalian? Apakah kartu merah Enzo Fernandez memang menjadi penyebab tunggal dari kekalahan ini? Atau taktik penguasaan bola Spanyol yang memang terlalu jenius sejak menit awal? Coba bagikan pendapat dan opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menyukai video analisis ini, dan pastikan kalian sudah subscribe ke channel Raftel Sport agar tidak ketinggalan ulasan, berita faktual, serta cerita menarik lainnya dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga!